Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu kepada Anda beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dirayakan oleh orang Yahudi di dalam sejarah yang terjadi pada hari-hari ini. Jadi hari yang pertama adalah mereka merayakan yang disebut dengan Pesak atau Passover, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Paskah. Paskah itu tahun ini jatuh pada tanggal 27 sampai 28 Maret tahun 2021. Jadi Paskah itu perayaannya bertepatan dengan tanggal 14 dan 15 Nisan. Nanti kita akan lihat kembali hal itu di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Jadi ada Paskah pertama, ada Paskah kedua. Kemudian sesudah itu mereka merayakan apa yang disebut dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. 7 hari. Nah, 7 hari itu dihitung mulai dari Paskah yang kedua sampai dengan nanti tanggal 4 April 2021. Kemudian sesudah itu mereka akan merayakan apa yang disebut dengan perayaan buah sulung. Perayaan buah sulung itu tanggal 3 sampai 4 April 2021. Itu biasanya mereka merayakan hari pertama dan hari kedua. Lalu tanggal 4 April itu yang mengakhiri Hari Raya Roti Tidak Beragi atau merayakan buah sulung tadi. Itu kemudian mereka melakukan apa yang disebut dengan menghitung Omer. Menghitung Omer ini sampai dengan hari ke-50. Maka terjadilah apa yang disebut dengan perayaan Hari Pentakosta. Jadi Hari Pentakosta itu adalah perayaan hari yang ke-50, yaitu menghitung Omer. Sejak perayaan yang disebut dengan perayaan buah sulung. Nah, jadi perayaan-perayaan ini berurutan kalau kita lihat. Mulai dari Paskah, kemudian di dalam Paskah itu sudah mulai dilakukan hari yang disebut dengan 7 hari, perayaan roti tidak beragi. Nah, di ujung perayaan itu kemudian disambung dengan buah sulung. Di ujung buah sulung itu sudah mulai menghitung Omer. Kemudian pada tanggal 6 Sivan atau jatuh di bulan Mei, tanggal 22 dan 23 itu Hari Raya Pentakosta. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Saudara, sebenarnya ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel, yaitu festival-festival yang besar yang harus mereka rayakan. Jadi kalau saudara membaca di Alkitab, ada 3 perayaan utama tahunan di mana mereka pergi ke Israel, ke Yerusalem, di mana mereka beribadah di Yerusalem karena ada Bait Allah di sana. Maka itu adalah perayaan-perayaan besar yang terkait mulai dari Paskah, kemudian disambung dengan perayaan 7 hari roti tidak beragi, kemudian disambung dengan perayaan buah sulung, dan buah sulung itu disambung dengan Hari Raya Pentakosta. Jadi mulai dari 15 Nisan, kemudian 15 Nisan itu sampai 22 Nisan, kemudian 6 Sivan mereka akan merayakan Pentakosta, lalu
perayaan ketiga yang terakhir adalah perayaan Sukot, tuayan akhir. Nah, semua perayaan ini ada artinya. Saya sudah menyampaikannya berkali-kali di dalam penjelasan-penjelasan, dalam khotbah maupun dalam kelas-kelas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum orang Israel merayakan peristiwa ini atau perayaan-perayaan tadi, mereka mengalami peristiwa yang khusus. Itu sebabnya ketika mereka merayakan Paskah, maka malam Paskah itu mereka akan melakukan apa yang disebut dengan Passover Seder. Seder itu adalah sebuah perayaan di mana mereka lakukan dengan tepat di malam Paskah itu. Nah, saat Passover, mereka merayakan kemarin ya di waktu Australia itu. Tanggal 27 hari Sabtu pas hari berganti, jadi pada saat jam 6 sore waktu Israel itu kan, atau penghitungan waktu orang Yahudi itu dimulai pada sunset to sunset begitu ya, atau sundown. Jadi mulai dari jam 6 itu adalah malam pertama, malam Paskah, di mana mereka melakukan yang disebut dengan Passover Seder. Passover Seder itu adalah mereka melakukan prosesi tertentu, minum 4 cawan anggur, kemudian ada seder meal. Seder meal itu adalah roti tidak beragi yang dibuat secara khusus, itu matzah namanya. Lalu mereka makan sayur pahit di situ, kemudian ada makanan-makanan lain. Tetapi dalam prosesi Passover Seder itu ada pembacaan cerita. Jadi telling stories. Nah, kemudian ada singing, kemudian ada prayer, dan berbagai hal-hal lainnya yang mereka lakukan di upacara tersebut. Nah, saudara, saat mereka menceritakan tentang stories, mereka berharap setiap orang Yahudi akan merasakan seolah-olah pada waktu itu mereka ada di Mesir. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana pada waktu itu sebagai budak mereka ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan, dikeluarkan Tuhan dengan cara yang ajaib dari Mesir, dan itu adalah lambang pertama pembebasan orang Israel dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak orang Israel mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada beberapa hal yang terjadi. Dari budak mereka menjadi bangsa yang bebas. Itu satu. Dari budak kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bukan nanti merdeka baru-baru ini, begitu ya, tahun 48, bukan. Tapi orang Israel itu bangsanya sudah terbentuk. Mereka akui sejak perjalanan Paskah tersebut. Makanya Passover atau Pesak itu menjadi sebuah tradisi atau remembrance yang begitu kuat bagi orang Israel. Mereka ingat bahwa mereka tadinya budak, sekarang mereka menjadi bangsa. Kemudian setelah mereka keluar, Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Musa atau Mosaic Law itu. Dan orang Israel menjadi bangsa yang kalau sudah keluar merdeka, kemudian mempunyai hukum, lalu kemudian mereka mempunyai pasukan, mempunyai pemerintah, maka tinggal selangkah lagi mempunyai wilayah. Itu sebabnya Tuhan berikan mereka
Kanaan setelah mempunyai wilayah mereka menjadi bangsa yang seutuhnya. Definisi bangsa kan itu. Bahwa ada rakyatnya, ada pemerintahnya, mereka bebas, mereka mempunyai tanah kepemilikan, mereka mempunyai negara sendiri, pemerintah sendiri, mereka mempunyai tentara sendiri. Itu dalam konvensi internasional, pengertian bangsa seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, sebelum orang Israel benar-benar terbebas, ada peristiwa khusus, yaitu tulah di Mesir. Ada 10 tulah di Mesir yang Tuhan kerjakan untuk memukul orang Mesir ini supaya mereka melepaskan bangsa Israel atau orang Israel dari cengkraman mereka, di mana orang Israel diperbudak selama 400 tahun. Memang orang Mesir ini enak sekali menikmati tenaga orang dengan free 400 tahun. Mereka bisa bangun negara mereka, mereka bisa melakukan bisnis mereka dengan apa itu? Cuma-cuma, karena banyak budak yang mereka bisa suruh tanpa perlu membayar, saudara ya. Nah, ini perbudakan sampai sekarang ini kan sudah dilarang. Karena kita lihat begitu sistem perbudakan itu begitu membuat harkat dan martabat manusia itu direndahkan begitu. Nah, saudara, saya ingin pagi ini kita melihat yang berkaitan dengan tulah. Ada sedikit perbedaan di dalam bahasa Indonesia dengan di dalam bahasa Inggris. Sedikit saja perbedaan. Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir. Nah, saudara, kita harus ingat baik-baik bahwa tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir ini dirancang untuk menunjukkan bahwa semua berhala, ilah, Tuhan yang disembah di Mesir, dewa yang disembah di Mesir, saya ulangi, tidak berdaya. Dan tulah ini menunjukkan supremasi kuasa Allah, bahwa hanya Allah saja yang layak disembah. Barang siapa yang menolak kehendaknya, maka mereka akan dipukul dia dengan keras, dihukum dia dengan keras. Dan tulah ini menunjukkan bagaimana Allah mempermalukan setiap orang yang menyembah hal lain, pribadi lain selain Allah. Saudara, saya tunjukkan kepada saudara hubungan-hubungannya. Tulah yang pertama, Anda bisa baca ini di dalam Keluaran yang berkaitan dengan tulah ini, Keluaran 7 sampai dengan 12, sampai terakhir kan. Jadi ada 10 tulah di Mesir. Tulah yang pertama adalah yaitu air menjadi darah. Mengapa Allah melakukan tulah air menjadi darah? Saya mau beritahu kepada saudara, orang Mesir ini menyembah banyak Allah. Saudara, pada akhirnya semua orang akan dibawa untuk mengenal Allah, menyembah Allah yang benar. Di luar Allah yang benar, orang menyembah dewa-dewa, menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah apapun yang mereka sembah sebagai kekuatan, tapi di luar Tuhan. Makanya kita yang mempercayai Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, puji Tuhan, karena kita sudah mengenal Allah yang benar itu. Tapi sejarah penyembahan Allah itu kita lihat di Mesir banyak sekali Allah atau dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan yang mereka sembah, itu berhala
itu yang mereka anggap kekuatannya itu kuat. Begitu. Yang layak dijadikan pegangan mereka. Ini saya bilang adalah teguran. Air menjadi darah. Mengapa Allah melakukan yang pertama-tama air menjadi darah ini? Sebenarnya Tuhan sedang memukul orang Mesir, menunjukkan kepada mereka betapa tidak berdayanya dewa Num. Ya, orang Mesir itu menyembah dewa Num. Yang mereka katakan bahwa darahnya itu adalah sungai Nil. Sudah bisa lihat hubungannya sekarang. Mengapa sungai Nil dibuat Tuhan berubah menjadi darah? Sungai Nil ini lambang yang pertama. Lalu kemudian semua air di Mesir diubah oleh Tuhan melalui tangan Musa menjadi darah. Karena orang Mesir menyembah dewa yang mereka katakan bahkan darahnya itu adalah sungai Nil. Sungai Nil merupakan sumber air utama. Jadi betapa mereka mengagungkan hidup kami ada di dalam dewa ini. Dan kami percaya dewa kami inilah yang menghidupi kami. Allah pukul mereka dengan tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Tapi saudara, ada yang menarik di dalam Keluaran 7 kalau engkau baca. Ketika Musa mengubah air menjadi darah atas perintah Tuhan, Musa melakukan mujizat menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Ada hal yang menarik saya mau katakan, yaitu tukang-tukang sihir, magician daripada Firaun atau magician in Egypt, tukang sihir di Mesir. Mereka juga mampu membuat mujizat yang sama. Nah ini saudara. Jadi jangan percaya orang yang melakukan mujizat. Engkau pikir orang yang melakukan mujizat itu dari Tuhan. Tukang sihir Mesir juga bisa mengubah air menjadi darah. Tuhan mengizinkan mereka bisa melakukan itu. Coba lihat. Jadi mujizat-mujizat yang banyak ditawarkan itu, engkau lihat di KKR ditulis-tulis mujizat apa segala lah itu di KKR. Saya tidak begitu suka dengan kata KKR itu. Itu buat apa tuh KKR? Lalu mujizat, lumpuh berjalan apa segala, saudara pikir itu dari Tuhan. Orang-orang datang untuk melihat mujizat. Buktinya magician di Mesir, tukang sihir, ahli nujum, orang-orang pintar dan sebagainya, orang-orang yang berilmu, mereka mampu melakukan mujizat yang sama. Air menjadi darah. Tapi orang Mesir belum bertobat. Ketika mereka melihat ini, mereka bilang, ya sama juga. Ini cuma bisa-bisanya Musa, dia bisa membuat magic di negara kita. Kemudian tulah yang kedua ini adalah tulah katak. Saudara lihat bagaimana tulah ini terjadi. Ketika sungai-sungai berubah menjadi darah, semua air berubah menjadi, lihat, semua tulah ini ada hubungannya, saudara. Apa yang terjadi? Katak-katak itu keluar karena mereka mencari air dan Tuhan memang memerintahkan kepada Musa untuk membuat tulah yang pertama. Tapi kita lihat ini sambungannya ada. Semua tempat di Mesir dipenuhi dengan katak. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena Tuhan ingin memukul, menunjukkan kepada orang Mesir betapa tidak berdayanya dewa kalian. Mereka menyembah dewa katak. Saudara. Dewa katak ini berhubungan dengan dewa kesuburan.
Tuhan katakan, oh kalian menyembah katak, sekarang aku berikan kepada kalian katak yang banyak sampai kalian akan merasa muak. Jadi itu ada namanya dewa Heket, dewa Hapi. Jadi di semua tempat muncullah katak nggak tahu dari mana. Begitu. Tapi saudara, terjadi lagi. Para magician dari Mesir mampu melakukan hal yang sama. Coba. Dalam perkenanan Tuhan, Tuhan izinkan mereka membuat mujizat yang sama. Mereka mampu mengadakan katak muncul. Belum bertobat juga, Tuhan hajar dengan tulah ketiga. Nah ini, di dalam bahasa Indonesia ini agak berbeda ini. Di dalam bahasa Indonesia disebut nyamuk. Tapi ini sebenarnya kutu, saudara ya. Keluar sebuah binatang yang menggerogoti kulit kita, masuk di dalam daging. Itu kutu ataupun dia semacam cacing yang memakan daging manusia. Saudara, ini sebenarnya Tuhan memukul salah satu dewa, yaitu dewa tanah di Mesir. Ini tulah ketiga ini dari tanah, begitu ya. Musa melemparkan tanah ke atas, debu itu, lalu berubahlah menjadi itu binatang-binatang yang menggerogoti tubuh manusia. Sangat kesakitan. Tapi memang kita tidak melihat ada korban jiwa di sana. Tapi mereka menjadi jijik karena keluar itu binatang-binatang. Nah ini saudara, imam-imam orang Mesir yang mempersembahkan korban kepada dewa-dewa, mereka kan harus kudus. Tiba-tiba mereka merasa jijik sendiri. Karena dari tubuh mereka itu keluar lice itu, keluar kutu atau cacing itu. Yang memakan setiap mereka punya daging gitu ya. Seperti sebuah luka yang kalau ada luka begitu, yang sudah luka, sudah busuk, keluar itu cacing-cacing seperti itu. Jadi memang mengerikan. Nah, sampai pada dewa-dewa mereka juga, imam-imam mereka kena dengan hal tersebut, dan mereka merasa pada saat itu bahwa mereka itu sangat najis. Begitu ya, kalau kita lihat mereka sangat najis. Nah, saudara, Tuhan memukul dewa mereka, yaitu dewa yang disebut dengan dewa bumi. Lalu belum bertobat juga tulah keempat. Tulah keempat ini adalah lalat, saudara ya. Lalat. Ya, kalau tadi tulah ketiga itu ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan nyamuk. Tapi sebenarnya lebih cocok adalah tadi yang sudah saya katakan tadi, cacing ataupun kutu. Begitu ya. Nah, dewa-dewa tukang-tukang sihir di sana juga magician bisa melakukan hal yang sama. Begitu. Kembali lagi kita lihat di sini, mujizat-mujizat Allah itu bisa ditiru oleh orang-orang yang disebut dengan magician. Hati-hati saudara. Yesus sendiri katakan, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Hari terakhir ada 3 cirinya. Orang bernubuat demi nama Tuhan, bernubuat. Bernubuat itu artinya menambahkan wahyu. Alkitab sudah lengkap, nubuat dia. Bicara bahasa roh, lalu ada yang tafsirkan bahasa roh, itu nubuat namanya. Katanya kan orang karismatik bilang begitu. Nubuat tambah penafsiran itu artinya adalah firman Tuhan.
Itu bahasa roh, maksudnya bahasa roh dengan penafsirannya itu adalah nubuat, sama seperti firman Tuhan. Ini orang-orang ini suka gitu. Tuhan katakan hari terakhir banyak yang seperti itu. Hari terakhir Tuhan sudah mengunci firman-Nya. Sejak Yesus datang itu disebut hari terakhir. Dan mulai dari Alkitab disempurnakan, Tuhan sudah mengunci firman-Nya. Lalu mengusir setan. Mengusir setan itu bukan tanda orang percaya. Mengusir setan di sini dikatakan makan memakai nama Tuhan. Tuhan tidak senang. Karena orang-orang ini hanya memakai nama Tuhan dan mereka melakukan magic di sana. Kemudian mengadakan banyak mujizat. Nah ini tadi. Sampai di tulah ketiga, magician bisa meniru. Tapi tulah keempat, kalau Anda baca Alkitab tidak disebutkan lagi. Tulah keempat itu adalah lalat. Lalat ini adalah juga dewa yang disembah oleh orang Mesir. Dewa lalat. Gitu. Jadi Tuhan pukul mereka. Coba kamu menyembah lalat, sekarang aku berikan kepada kamu lalat yang banyak supaya kamu lihat apakah lalat itu menjadi dewamu ataukah lalat itu mempersulit hidupmu. Jadi di mana-mana ada dewa yang disembah oleh orang Mesir, Tuhan pukul di situ. Jadi ada hubungannya, saudara. Tulah kelima itu penyakit sampar, penyakit-penyakit di ternak. Begitu ya. Ini adalah memukul dewa mereka yang mereka sembah sebagai dewa yang berdiam di dalam kerbau mereka, di dalam sapi mereka, di dalam ternak mereka. Pada waktu itu semua ternak mengalami penyakit sampar dan banyak ternak yang mati. Lalu kemudian saudara, tulah keenam adalah bisul. Kan ini nana ini. Ini sebenarnya mereka mempunyai dewa yang disebut dengan dewa penyembuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka penyakit. Tuhan mau mengatakan kepada mereka, lihat, kalau memang dewamu bisa melakukan kepadamu kesembuhan, coba sembuhkan dirimu. Tulah keenam itu berkaitan dengan bisul dan nana. Kemudian tulah ketujuh itu apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah hujan es yang bercampur air. Ini memukul kepercayaan mereka terhadap dewa alam, dewa cuaca, dewa langit, ya, dewa udara, begitu. Dewa yang mereka sembahkan, mereka sembah berkaitan dengan apa itu panen dan sebagainya. Lalu tulah yang ke-8 itu adalah tulah apa itu belalang yang banyak sekali. Nah, orang Mesir menyembah dewa yang melindungi mereka dari belalang, tapi Tuhan memukul mereka dengan belalang. Coba saudara lihat. Bagaimana Allah menghancurkan segala kesombongan manusia yang disembah oleh manusia, yang diandalkan oleh manusia. Di situ malah Tuhan mau pukul itu dan Tuhan mau tundukkan supaya engkau tidak boleh sombong. Begitu. Tulah ke-9 kegelapan. Ingat, orang Israel, orang Mesir menyembah dewa matahari, dewa Ra itu kan. Menyembah dewa matahari. Matahari adalah kekuatan mereka, matahari adalah sumber mereka. Tuhan mendatangkan tulah ke-9. Tulah di mana kegelapan itu datang di dalam hidup mereka. Kemudian tulah ke-10 adalah anak sulung mati. Ini memukul Firaun sendiri yang disembah sebagai Allah. Supaya apa, saudara? Supaya orang tahu bahwa Allah satu-satunya yang layak disembah. Saya mau katakan, saudara, apa hubungannya tulah-tulah ini dengan kehidupan kita? Memang tidak ada hubungan tulah ini dengan kehidupan kita. Tulah ini terjadi di Mesir. Tapi saya mau katakan, saudara, begitulah cara Allah bekerja, cara Allah menundukkan kehidupan manusia. Kalau kamu tidak mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memukul semua kebanggaanmu,
semua yang engkau tinggikan dalam hidupmu, semua yang engkau tonjolkan dalam hidupmu itu Tuhan akan rendahkan supaya engkau tahu hanya Dia saja Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.